Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, yaitu kelompok rupiah yang beranggota Elma, Martini, dan Siti Rahimi. Baiklah, kami akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menyediakan layanan khusus untuk pelanggan mereka. Jasa konsultasi profesional seperti dokter dan pengacara, hingga pekerjaan rumah tangga seperti pengasuhan anak adalah layanan jasa. Nah, apa saja sih contoh perusahaan jasa? Contoh perusahaan jasa adalah jasa transportasi, jasa medis dan kesehatan, jasa penggadaian, dan jasa pendidikan. Contoh bisnis yang sering kita temui antara lain transportasi, kesehatan, pegadaian, dan pendidikan. Di sini kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Nah, apa itu siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses berulang untuk melakukan identifikasi dan analisis setiap kegiatan akuntansi pada sebuah perusahaan dan dilakukan pada periode tertentu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, apa saja sih siklus akuntansi pada perusahaan jasa? Di sini kita akan membahasnya dengan studi kasus perusahaan jasa, yaitu Anggi Salon. Berikut adalah transaksi yang dilakukan oleh Anggi Salon pada bulan Januari 2013. Yang pertama adalah jurnal umum. Berikut adalah jurnal umum Anggi Salon per 31 Januari 2013. Dari transaksi-transaksi tadi, kita buat ke jurnal umum menjadi seperti berikut ini. Setiap transaksi dipindahkan pencatatannya pada jurnal umum satu per satu. Yang kedua, buku besar. Transaksi yang ada di jurnal umum kemudian diposting ke buku besar berdasarkan nama akun yang ada di jurnal. Berikut adalah akun-akun yang diposting di buku besar. 1 kas, 2 pitung surat tenda, 3 perlengkapan, 4 inventaris kantor, 5 peralatan salon, 6 peralatan tenda, 7 sewa dibayar di muka, 8 utang usaha, 9 modal, 10 pendapatan rias, 11 pendapatan sewa tenda, 12 beban gaji karyawan, 13 beban listrik, 14 beban air, 15 beban pemeliharaan peralatan salon, 16 beban pemeliharaan gedung, 18 beban angkut tenda, 19 beban lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu neraca saldo. Neraca saldo Salon Anggi per 31 Januari 2013 dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang keempat, jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian Salon Anggi per 31 Januari 2013, yaitu menetapkan peralatan tenda sebagai penyusutan tetap dengan ketentuan tenda yang disusutkan selama 5 tahun dengan nilai ekonomis akhir adalah 5 juta rupiah. Peralatan salon disusutkan 5 tahun dengan nilai akhir yaitu 4 juta rupiah. Sewa dibebankan lebih cepat sebesar 416.667 rupiah. Inventaris disusutkan 2 tahun dengan nilai akhir 1.500.000 rupiah. Yang kelima yaitu neraca lajur. Dari hasil kegiatan pembukuan Salon Anggi, maka kita akan memperoleh sebuah neraca lajur dengan informasi seperti pada gambar berikut. Dalam gambar tersebut ada 5 jenis kolom, yaitu neraca saldo, neraca penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, neraca rugi laba. Maka neraca dan rugi laba tersebut adalah menjadi dasar pembuatan laporan keuangan. Lalu yang keenam yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan dari perusahaan Salon Anggi berupa laporan neraca, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Selanjutnya yang ketujuh yaitu jurnal penutup, yaitu dengan melakukan penutupan atas beberapa akun yang mempengaruhi semua perkiraan dan akun dalam laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Akun yang ditutup adalah pendapatan, biaya, rugi laba. Jurnal penutup
perusahaan jasa adalah semua perkiraan yang mempengaruhi laporan rugi laba dan laporan perubahan modal. Yang terakhir ke-8 yaitu jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah proses terakhir. Biasanya jurnal ini dilakukan saat melakukan pembalikan atas beberapa akun yang telah ditutup untuk mengembalikan saldonya. Biasanya yang dibalik adalah pembayaran yang dibayar di muka yang belum jatuh tempo. Kesimpulan, perusahaan jasa tidak menghasilkan produk yang dapat dilihat dan disentuh. Konsumen hanya bisa merasakan kemudahan dan kenyamanan setelah menggunakan jasa. Selain itu, tidak ada harga pokok penjualan dan harga umum pada produk yang ditawarkan. Pada perusahaan jasa, pasti kepuasan pelanggan ataupun konsumen pada pelayanan sangat diperlukan. Karena dengan Anda memberikan layanan terbaik kepada konsumen, maka konsumen akan merasa puas atas jasa yang diberikan. Jika Anda sudah dapat memutuskan ingin membuat wirausaha di bidang jasa, maka Anda juga harus memikirkan tentang manajemen ataupun pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Dengan adanya perkembangan teknologi yang canggih saat ini, Anda tidak perlu lagi terjebak dalam membuat laporan keuangan dengan cara yang manual. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok rupiah tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye.